lagi dengan saya, Siti Yulaika SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Jambi. Dan pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Leni Supriyani ya. Halo Ibu, apa kabar Ibu Siti? Alhamdulillah baik. Ya, kabarnya baik Bu ya. Oke. Nah, hari ini saya mau minta waktu Ibu ini ya, minta waktu kepada Ibu ini untuk bercakap-cakap sebentar. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu ya. Jadi mohon waktunya diperbolehkan ya Ibu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu Leni ya. Jadi percakapan pra-observasi nanti dilakukan sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu, melakukan observasi saat Ibu melakukan pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Nah, kenapa kita melakukan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu ya. Sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu nantinya lebih percaya diri ya, lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Ibu ya. Jadi kita melakukan percakapan pra-observasi pada hari ini. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Leni Ibu ya. Jadi akan saya ajukan pertanyaan pada Ibu. Bersediakan Ibu ya? Ibu bersedia ya? Oke, jadi pertanyaan yang pertama Ibu, apa kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, itu ada 2 tujuan yang mau saya capai. Yang pertama, nanti saya mengharapkan peserta didik itu mampu menganalisis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya melalui gambar yang saya perlihatkan di slideshow PowerPoint. Kemudian tujuan yang kedua, nanti saya harap siswa mampu untuk membuat bagan rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Oke, jadi ada 2 Bu ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu ya. Jadi peserta didik yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar melalui gambar ya Bu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membuat bagan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Itu adalah tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa Ibu ya? Nah, untuk area pengembangan yang nanti mau saya capai dalam pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu area pengetahuan, yang kedua nanti area keterampilan. Jadi yang akan dicapai, pengembangan yang akan dicapai itu ada 2 Bu ya, pengembangan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa ya, pengetahuan siswa dan keterampilan siswa. Oke, jadi ada 2 ya. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, seperti strategi apa, kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Untuk strategi pembelajaran yang nanti akan saya gunakan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, diintegrasikan lagi nanti dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti pada kegiatan pembelajaran akan dibagi siswa-siswi tersebut dalam sebuah kelompok sesuai dengan keterampilannya ya, sesuai juga dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajaran yang nanti saya pakai di dalam pembelajaran yaitu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Lalu untuk metode yang akan saya pakai nanti yaitu adalah metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik Bu ya. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi
yaitu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembagian kelompoknya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Nah, selain strategi pendiferensiasi, tadi model yang digunakan yaitu model ya berbasis masalah Bu ya, PBL, Problem Based Learning ya. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penulisan. Itu ya yang akan Ibu gunakan strategi dan metode pembelajarannya. Selanjutnya Ibu Leni, bagaimana dengan medianya Bu? Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya dalam pembelajarannya itu apa Ibu ya? Medianya ada beberapa yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu adalah teks tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian nanti juga ada LKPD. Kemudian juga nanti saya menyiapkan laptop beserta Infocus karena saya akan memutarkan slideshow PowerPoint di mana di situ materinya nanti ada gambar. Kemudian nanti ada beberapa kuis sedikit mengenai pengelolaan hewan. Oke, ya, bagus, luar biasa sekali Bu Leni ya persiapannya ini. Jadi dalam media pembelajarannya Ibu akan menggunakan teks penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya Bu ya. Kemudian juga ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada menggunakan laptop karena nantinya Ibu akan menampilkan slideshow ya. Dan juga nantinya akan ada breaking tentang soal ya, tentang soal ya. Bagus, luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kelima nih. Kira-kira kegiatan Ibu pembelajaran nanti dilaksanakan hari apa ya Bu ya? Kalau kegiatan itu kebetulan saya mendapat jadwalnya di hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Oke, pada hari Senin ya Bu, ya Senin pada Desember 2023. Oke, berarti oke Bu, pada hari Senin ya, berarti nanti saya akan datang pada jam tersebut. Saya akan melakukan supervisi kelas ya, di kelas Ibu saat mengajar. Nantinya saya akan melihat, mengamati dan mencatat apa yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Ibu ya bersedia Bu ya, nanti saya akan mensupervisi Ibu. Ya, saya akan mengobservasi apa yang terjadi nanti, melihat dan mengamati apa yang terjadi dalam pembelajaran Ibu. Oke. Nah, setelah nanti setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi, saya supervisi ke ruangan Ibu, nantinya akan ada percakapan terakhir Bu ya, yaitu pasca observasi. Jadi nanti juga saya mohon izin kepada Ibu, waktunya kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, setelah saya melakukan observasi akan ada pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik ya. Oke ya. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini Bu, jadi kira-kira nih yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita, dari hasil pembicaraan kita nih apa itu ya? Sedikit banyak saya sudah dapat gambaran. Nanti ketika di kelas saya akan melakukan pembelajaran itu dengan strategi dengan media. Jadi nanti saya harap ketika saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, saya harap itu berjalan dengan lancar nanti. Itu harapan Bu ya. Jadi Ibu sudah semakin percaya diri ya Bu untuk mengajar siswa Ibu ya, karena sudah memahami, sudah siap apa yang akan diajarkan kepada anak didik. Oke Bu, terima kasih. Sampai bertemu di hari Senin ya Ibu ya. Saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Oke. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Sampai bertemu di observasi pada hari Senin. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih ya.
Aditya, Angeli, Anissa, Asar, Ardanella Putri, Kalisha. Tapi hari ini teman kita yang nggak hadir 2 orang ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Untuk menyanyikan lagu nasional ini kalian boleh ikutin video yang ibu pernah lihat ya. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bagaimana membangun sentosa, lima hari bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan memasuki tema 5. Judulnya ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ini sama anak-anak ibu pernah lihat kebun atau punya kebun di rumah? Berarti kalian udah tahu bentuk kebun itu bagaimana? Nah, bisa disebutin nggak komponen apa yang ada di dalam sebuah kebun yang kalian punya di rumah? Sawit, apa lagi? Sawit. Itu tanamannya. Selain tanamannya apa lagi kira-kira? Hah? Selain tanamannya? Komponen selain tanamannya apa kira-kira? Hah? Akar itu masih bagian dari pohon. Kuku, apa lagi yang ada? Air, apa lagi? Apa lagi? Tanah yang paling utama. Tumbuhan tidak bisa hidup kalau tidak ada tanah dan air dan bantuan sinar matahari. Mari kita masuk ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak ibu nanti dapat menggolongkan atau mengklasifikasikan ekosistem berdasarkan kelas-kelas. Anak ibu juga nanti bisa membuat peta konsep ataupun bagan rantai makanan. Ya. Sekarang lihat dulu gambar. Ekosistem. Apa yang ada di gambar yang ada di sini? Ada matahari. Ada apa lagi? Ada tumbuhan. Ada apa lagi? Air. Ada apa lagi? Tadi sudah tadi pertama. Apa lagi? Hewan-hewannya atau makhluk hidup. Semuanya berkumpul di dalam suatu tempat yang disebutkan ekosistem. Ya, kita pelajari dulu apa sih ekosistem itu. Nah, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda yang nggak hidup, ya, pada sebuah lingkungan. Di situ digambar mana yang termasuk dalam benda hidup. Tumbuhan. Pohon termasuk tumbuhan, termasuk rumput di situ sama apa lagi? Nah, 2 itu ya yang ada. Manusia ada nggak di situ? Tapi manusia termasuk makhluk hidup. Kemudian apa dari gambar ini yang bukan makhluk hidup? Air. Apa lagi? Ada apa lagi yang nggak nampak bisa kita rasakan? Yang bisa kita rasakan tapi nggak nampak wujudnya apa? Tanah. Angin atau udara. Kemudian ini apa nih? Ada rumput, ada apa? Itu adalah komponen yang tidak hidup, ya. Ini ada gambar yang harus kalian amati.
kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita hanya menyusun 4 buah meja saja, tapi nanti kalian berkeliling memutari kelompok. Ini yang harus kalian kerjakan secara iya toh, KPI-nya berbeda. Jadi jangan kamu sama ya. Beda kamu beda.
biotik yang non biotik. Nah, komponen tanah. Ini yang tanah, aku, tanah, matahari. Angin. Kelompok 2, komponen biotik apa? Isi dalam komponen biotik apa? Batu. Batu dari sini mereka. Biotik itu artinya yang hidup. Apa isinya? Gajah. Gajah itu golongan apa? Hewan. Wah, apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan, apa lagi? Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya tentang jaring-jaring makanan. Kalau tadi rantai makanan, pertemuan selanjutnya jaring-jaring makanan. Ya, nanti di rumah anak ibu baca dulu materi tentang jaring-jaring makanan. Boleh cari tahu juga di internet jaring-jaring makanan itu bedanya apa sama rantai makanan. Ya, silakan Asar. Semua siap. Berdoa dimulai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Siti Yulaika. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Jambi. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh PP kami, Ibu Eni Hidati SPDLP DGR. Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? Terima kasih Ibu sudah hadir pada hari ini untuk pendampingan calon guru penggerak PI 5. Ya, terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Keadaannya sehat Bu ya, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu. Oke ya. Selanjutnya ya ini ada rekan sejawat kami, rekan sejawat saya di SD Negeri 145 yaitu Ibu silakan perkenalkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Leni Supriyani. Saya mengajar di kelas 5 untuk tahun ini. Mengajar di kelas 5. Nah, Ibu Leni adalah rekan sejawat saya yang hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan kemudian saya juga sudah mengobservasi Ibu di kelas saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu, tadi sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan bincang-bincang sebentar Bu ya. Kita akan bincang santai dulu mengenai pembelajaran pasca observasi hari ini ya Bu ya. Nah, adapun tujuannya, tujuan pasca observasi hari adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi dan berbenah diri, merefleksi terkait dengan observasi yang telah dilakukan. Jadi kan kemarin saya sudah mengobservasi Ibu saat pembelajaran. Hari ini adalah kita sama-sama mengevaluasi dan berbenah diri tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ya, sedia hari ini Bu ya. Oke, ini setelah Ibu melakukan pembelajaran, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran ini? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas waktu itu observasi itu tidak bisa dipungkiri deg-degan. Deg-degan pasti ya, karena sama seperti di observasi sama di sekolah langsung yang lebih berangkat yang harus saya siapkan juga sama, harus lengkap ya. Jadi saya merasakan cukup deg-degan, tapi saya juga merasa senang karena ada teman yang bisa saya ajak untuk bertukar
tujuan pembelajaran yang Ibu Leni lakukan itu sudah terlaksana? Menurut saya ya, Ya, pendapat saya ya. menurut pendapat saya sejauh dari pembuka sampai penutup kegiatan yang saya lakukan kemarin itu sudah cukup baik terlaksana. Nah, itu bisa kita lihat dari refleksi di akhir bagian pembelajaran bahwa anak-anak mampu mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Berarti mereka sudah paham dan tujuan yang tadi yang tujuan yang pertama mereka bisa mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan yang sudah tercapai. Mereka tahu mana yang hewan yang makannya adalah karnivora, mana yang herbivora, mana yang omnivora. Mereka sudah mengerti pembagiannya bagaimana. Kemudian mereka juga sudah bisa membuat bagan rantai makanan paling sederhana, mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 32, konsumen 33, sampai ke rekomendasi. Udah paham itu yang paling sederhananya. Jadi saya lihat kemarin itu sudah cukup. Kalau buat saya masih cukup ya, belum benar-benar sempurna. Karena masih ada kekurangan di sana sini. Itu untuk saya itu sudah cukup baik. Tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan sudah terlaksana cukup baik ya Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu Leni, adakah hal-hal yang sudah sesuai yang Ibu Leni lakukan? Atau ini, kekurangan atau kelebihan yang telah dilakukan dalam pembelajaran? Ada nggak? Adakah kekurangannya ataukah kelebihan dari yang Ibu lakukan saat pembelajaran? Umumnya ya, anak-anak saya itu mereka yang hobinya memang kreativitas. Jadi kalau dia bikin grup, dibikin tugas kelompok, mereka suka sekali berkreasi. Tapi ada 1-2 siswa ya yang ketika di dalam grup mereka itu pasif. Mungkin ini di pembagian grupnya masih belum terlalu tepat, atau mungkin ketika ketua grupnya membagikan tugas mereka nggak kebagian tugas. Jadi ketika di kelompok mereka diam aja pasif, mau bantu bingung, nggak bantu juga bingung. Nah itu mungkin permasalahan yang saya hadapi dan itu masih jadi kekurangan buat saya ketika di kelas. Berarti kelebihannya tadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran membagi kelompok dan anak-anak sudah kreatif ya Bu ya, anak-anak kreatif, anak-anak semua ya. Saya lihat juga waktu pembelajaran itu banyak anak yang sudah kreatif. Dan kekurangannya tadi ada anak yang pasif Bu ya, karena ya ada beberapa anak yang pasif karena bingung dia mau ngapain. Karena anak-anak yang lainnya saking kreatifnya tadi ada beberapa anak yang pasif. Oke, itu yang menjadi permasalahan jadi kekurangan Ibu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasinya itu apa yang akan dilakukan? Kedepannya ini saya ingin mencoba lagi ya, sudah diferensiasi kemarin, saya mau coba acak lagi grup diferensiasinya. Kan ada yang berdasarkan visual, yang visual, yang kinestetik. Mungkin yang di visual ini ada ternyata yang kinestetik, akan saya ubah lagi komponen-komponen kelompok diferensiasinya yang saya ubah supaya nanti yang tadinya pasif bisa jadi lebih aktif. Kemudian yang tadinya imannya lebih mampu bisa membantu temannya yang masih belum mampu untuk bisa ikut sama-sama supaya kerjanya benar-benar kerja kelompok, bukan kerja ini individu tapi judulnya kelompok itu. Oke, jadi Ibu akan mencoba ya mengacak kembali kelompok biar tidak ada anak yang pasti Bu ya. Kita mencoba seperti yang Ibu bilang tadi, ternyata di audio anak Masih ada yang kinestetik. ya yang kinestetik Masih belum tepat kebanyakan. Nah, yang kinestetik ternyata ada anak yang visual. Jadi akan coba diacak kembali, akan diberi tadi biar sesuai kayak belajar ini ya. Jadi itu akan Ibu lakukan. Silahkan.
panduan kita kan untuk menjadi tanpa adanya bantuan perangkat itu nanti kita kalau gitu harusnya tujuannya ke A malah melenceng ke B atau ke C itu yang ditakutkan. Jadi yang pasti menyediakan dulu perangkat pembelajarannya. Setelah selesai perangkat pembelajarannya, kita lihat daya dukung media pembelajarannya yang ada apa saja. Kalau memang sekiranya alat media pembelajaran elektronik yang tidak bisa digunakan karena sesuatu hal, waktu dan sebagainya, bisa mungkin kita bawa ke perpustakaan, mungkin kita belajar di lapangan tergantung situasi dan kondisi ya. Karena kan ini masih tentang ekosistem ya. Ekosistem kita bisa lihat yang ada di sekolah. Itu jadi pengalaman yang benar-benar saya rasa. Jadi lingkungan sekolah kita menjadi laboratorium hidup ya. Jadi lingkungan bisa melakukan pembelajaran untuk anak. Kemudian ibu selanjutnya, ini luar biasa sekali nih. Jika disuruh memilih, Bu, poin 1 sampai 10. Pembelajaran ibu ada di poin berapa? Kalau memulai secara keseluruhan dari awal sampai ke bagian akhir, kurang lebihnya 7. Kenapa 7? Karena saya masih merasa banyak sekali kekurangan di sana sini ketika di lapangan. Ketika kita sudah menyiapkan perangkat, akan berbeda ketika kita sudah praktek di lapangannya. Pasti akan ada beberapa hal yang berjalan di luar kendali kita, di luar plan kita pada rencana pembelajaran. Jadi terkadang ada human error juga di dalamnya. Itu jadi saya bisa bilang mungkin 7 nilainya untuk dari poin 1 sampai 10. Nah kalau mau kita bilang poinnya 9 atau poinnya 10 itu belum mencapai ke situ ya. Ini 7 ya. Itu sudah nilai kira-kira Bu, masih ada nggak pembelajaran yang akan dibuktikan selain yang tadi? Mungkin ada yang berkaitan lagi. Kalau saya sebenarnya ini masih angan-angan ya. Inginnya karena anak kita ini kan bisa dibilang di digital natif ya. Anak-anak yang lahir di era digital, lahir dan besar di era digital. Lahir dan besar di era digital berarti mereka lebih dekat dengan yang namanya alat-alat digital. Saya pengen sesekali mencoba untuk latihan sama anak-anak, tapi mereka menggunakan gawai yang namanya gadget ini. Sesekali itu boleh, kalau setiap kali itu yang itu masih menjadi cita-cita. Belum bisa saya wujudkan sepenuhnya karena kan kita masih mencari aplikasi-aplikasi latihan yang memungkinkan untuk mereka bawa gadget ke sekolah dan tidak susah diakses sama mereka. Misal kayak contoh itu yang saya baru pelajari itu salah satu dari sekian banyak aplikasi-aplikasi game online permainan online yang bisa masuk ke anak-anak. Mencoba ya menggunakan digitalisasi karena sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita juga tidak boleh ketinggalan zaman. Orang zaman sekarang sudah tahu krisis, nah kita tidak tahu krisis ya. Kalau poin aja nggak tahu itu gawat kan. Jadi memang mereka sudah nyampe ke D, kita harus sampai ke D. Satu langkah di depan mereka supaya kalau mereka nyampe ke C, kita udah ada jalan sama mereka. Jadi Mengikuti perkembangan zaman. Ya, jangan orang jet kita masih di A. Kita masih jalan di tempat. Ya. Selanjutnya Bu Temi, untuk meningkatkan pembelajaran sosial, kira-kira ada tidak strategi yang akan dilakukan? Apa rencana? sama-sama kita menggunakan digitalisasi kemudian dengan pendekatan-pendekatan fungsional juga ke anak-anak sekali anak-anak ya jadi tahu ini ada informasi yang
mengetahui bagaimana sih perasaan mereka setelah belajar, atau minimal dalam pembelajaran mata pelajaran apa, minimalnya di situ, supaya kita bisa menilai oh nanti kedepannya kita akan buat seperti apa pembelajarannya. Kita udah tahu nih bahwa mereka intinya seperti ini. Kalau zaman dulu kita yang ngikutin kemauannya dulu, kalau zaman sekarang kita yang harus ngikutin kemauan belajar senyamannya mereka belajar bagaimana. Karena kan nggak bisa dipungkiri juga ya, kita pun merasakan kesulitan juga kalau kita memaksakan diri kita untuk nak kamu harus belajarnya kayak ini, pokoknya harus ini. Itu kesulitannya nanti bertentangan sama anak-anak. Mereka mungkin nggak menerima pendapat itu. Ya, karena mereka kan berbeda. Padahal menurut kita itu baik untuk mereka, tapi menurut mereka itu ibu ini memaksa. Nah, itu biasanya kan anak-anak itu kebanyakan kalau kita temui adalah mereka belajar tuh karena terpaksa, bukan karena keinginan. Kebanyakannya ya. Ya, tidak berpihak pada murid ya, Bu, ya. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Itu yang saya lebih ya. Ah, ya. Oke, terakhir Bu ini. Terakhir ini kita dulu pertanyaan. Komitmen Ibu, ya, komitmen Ibu Leni terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa? Bagaimana komitmen Ibu? Komitmennya saya berharap apa yang sudah saya rancang bisa bermakna untuk anak-anak. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini bisa lebih memudahkan saya untuk memetakan kebutuhan anak-anak ke depannya. Jadi ketika ada problem itu bisa kita selesaikan sama-sama karena udah tahu nih, oh ini anak kebutuhannya A, ini anak kebutuhannya B, ini anak kebutuhannya C. Jadi sudah jauh lebih siap, jauh lebih matang